pelitnya bukan main ke tetangga karena yatim, masih kategori yang menghancurkan agama, yang merobohkan agama. Kata siapa? Kata Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang tidak peduli kepada anak yatim. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli kepada orang-orang miskin. Sholat 5 waktu jamaah di masjid, tapi pelitnya bukan main, tetap merokok tempat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gak undang lagi gak apa-apa. Sekalipun kasar sampaikan karena saya bukan makhluk halus. Bon, ini masih pembukaan ya. Sudah 2 jam di sini. Sampai subuh. Pak, jadi ini Pak Yusuf kalah, lebih cepat lebih baik. Kita dulu. Saya buka umum, nggak boleh lebih. Bon, tugas manusia yang kedua apa? Makmurul alam, memakmurkan alam ini. Kenapa alam nggak diserahkan sama malaikat? Karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat itu makhluk yang statis, pancet kok jujur ya jujur tok. Makanya ketika Allah mengatakan wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengiklankan kepada malaikat, dia kan aku kate gawe makhluk selain kamu, seorang khalifah. Diprotes sama malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, ngapain bikin makhluk selain aku? Toh akan menimbulkan perpecahan, pertumpahan darah. Sedangkan kami ini selalu bertasbih kepada Allah. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih ngerti apa yang kamu tidak ketahuikan, malaikat. Ternyata betul. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, diajari macam-macam menyebutkan ciptaan Allah, kemudian suruh nyebutkan, sebutkan apa yang disebutkan Nabi Adam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Makanya sampeyan ini makhluk yang sempurna. Ojo diem bukan malaikat. Berbuat sesuatu untuk masyarakat kok keliru. Itu manusia. Setelah lagi mencoba lagi, jangan putus asa. Sama baca sejarahnya Albert Einstein. Percobaannya 1000 kali. Kadang kita berjuang kritik sedikit sudah kayak kerupuk kena air melempem. Semangat. Ini satu RT cuma bulannya berapa ini? Barusan saya ngisi di Klojen 2 habis maghrib sampai setengah 8 dari langsung sini saya. Yang ikut alhamdulillah lebih dari 200. Ini semuanya berupa kue-kue kecil, mainan macam-macam anak-anak. Habis selesai acara langsung mulut Nabi yang semangat, senyum, ojo ngomong bahasa Madura ini begitu katanya ya. Saya orang diulang tuh. Udah yang semangat. Al-Quran sudah mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Pun tugas manusia yang kedua memakmurkan alam. Ayo sesuai dengan profesi yang dititipkan oleh Allah, sesuai dia bakat dan malakat. Orang dakwah itu gak harus pidato tok. Jadi berdagang itu juga dai. Makanya yang mengembangkan Islam para wali songo dulu sambil berdagang. Gimana cara dagang yang baik? Baca fikihnya tentang perdagangan. Jadi guru, jadi pejabat penentu kebijakan, mulai dari RT sampai presiden. Itu juga dakwah lewat situ. Semuanya punya kewajiban. Di rumah tangganya wajib dakwah.
Gimana sebagai pimpinan rumah tangga yang baik, melayani suami, anak-anaknya dan sebagainya dengan lingkungannya. Pun tugas yang ketiga manusia itu melaksanakan hukum Allah. Iki sing apik oleh, sing gak apik itu aja. Pun itu pembukaan. Langsung topik. Hari ini kita memperingati orang yang paling mulia, yang sudah pasti akan memberi syafaat kita, yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya harus gembira. Orang kafir saja gembira, itu dapat syafaat Allah, dapat rahmat dari Allah, dapat keringanan siksa. Ketika Rasulullah lahir di rumah Sayyidah Aminah, ibunya memancarkan sinar yang begitu terang, sehingga paman Rasulullah yang namanya Abu Lahab yang kafir itu istri-istrinya bertanya kepada budaknya yang namanya Suwaibah, ya Suwaibah, tolong dilihat rumahnya Siti Aminah, kok terang sekali, ada apa itu? Setelah Suwaibah ke sana ternyata laporan bahwa hakim misanan ya, sampean melahirkan anaknya laki-laki ganteng sekali. Akhirnya namanya Abu Lahab, kalau begitu kamu budak saya hari ini saya merdekakan, dan tolong hari ini sudah gak usah melayani saya untuk bikinkan kopi, bikinkan apa atau nanak, kamu bantu Siti Aminah untuk merawat putranya yang bernama Nabiullah Muhammad SAW. Lu orang kafir seperti Abu Lahab hanya senang tok pada ponakannya, itu setiap hari kelahiran Rasul siksanya diringankan. Jadi setiap Senin itu Abu Lahab itu diambil dari neraka, Pak. Kecelok kabel. Mari kusut Selasa belum lagi sampai hari kiamat. Itu orang kafir, apalagi kita yang KTP-nya Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya hadir di majelis ini jangan setengah-setengah. Jadi Ustaz Somad, kalau maulid dianggap bid'ah, maka yang undang neraka haram, yang diundang juga haram juga neraka, yang ceramah taruh di neraka yang paling panas. Aduh, naudzubillah. Jadi yakin Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saya mau ini tolong direnungkan. Ini pernyataannya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, gurunya Mbah Baimun Jubair. Muridnya saja jadi ulama besar, bahkan kemarin makamnya mau dibongkar sudah 3 tahun, ternyata utuh sehelai rambut pun tidak ada yang hilang. Mbah Mun. Makanya sekarang keramat di Arab Saudi ke makamnya Mbah Baimun Jubair. Sayyid Ali Al-Maliki di suatu majelis seperti ini ada orang di pojok satu berdiri terus, mulai ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, sampai terakhir kan berdiri terus. Selesai acara dipanggil, wahai kisana kesini. Apa gerangan yang menyuruh kamu kok berdiri mulai apa? Lalu singkat ceritanya si Fulan ini, wahai Sayyid Al-Maliki, dulu saya ketemu seorang guru, mungkin madhabnya bukan madhab kita, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ada asyraqal saya tidak boleh berdiri. Nabi Muhammad mati wes, ya kira teko. Akhirnya saya ikut, setiap ada asyraqal saya duduk terus. Ternyata sekembali dari itu dia bermimpi didatangi Rasulullah SAW. Mimpi Rasul gak bisa dimanipulasi ya, gak bisa dimanipulasi oleh jin, iblis dan sebagainya. Pasti benar. Saya ingin salaman, saya ingin mengejar Rasulullah. Ternyata saya lumpuh total, sakit semua. Lalu pada waktu itu saya bernazar, seandainya penyakit saya ini disembuhkan oleh Allah, saya bernazar setiap ada majelis sholawat, saya akan berdiri mulai awal sampai akhir. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah. Makanya seandainya tadi ceramahnya duluan sebelum sholawat, ini ada 3 amalan untuk ketika kita berdiri. Kiai As'ad Syamsul Arifin memberikan amalan buat kita.
ketika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Aziz salam alaika, salawatullah alaika. Amalan pertama, ya Rasul, akui aku sebagai umatmu, sambil menjamkan mata. Tadi sampai tanda. Wah, kalau sekarang tahu. Nomor 2, ya Rasul, undang aku bisa ke Makbarahmu, bisa ke Mekah Madinah. Sama tidak pengen ke Mekah Madinah? Yo pengen, saya daftar mulai tahun 2011 belum dipanggil. Insya Allah tahun ini saya minta Tuhan yang bermajlis di baru 2 kali manasik. Ya, mudah-mudahan ada orang nggak punya cita-cita ingin ke Mekah, kecuali orang yang sudah dicap nggak jadi orang baik. Semuanya ingin pergi ke Mekah, Madinah. Orang agama lain, orang Katolik aja pengen ke Roma. Maksud kita nggak pengen ke Mekah. Hanya orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak layak untuk mendapatkan rahmat dari Allah atau syafaat Nabi yang tidak pernah terbentuk hatinya. Langsung sembuh orang tadi ketika pergi ke Rasulullah, sehingga setiap asyraqal mulai ya sampai selesai dia berdiri, saking yakinnya bahwa Nabi hadir. Ya Nabi salam alaika. Kira-kira itu ada enggak? Alaika, itu kamu, berarti dhamir mukhatab. Ada enggak? Ada. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, ya Rasul. Engkau seperti laksana matahari, bulan purnama. Anta nurun fawqa nur, ya. Terangnya seperti cahaya di atas cahaya. Pakai anta kamu. Kalau saya ngomong nggak ada yang saja ngomong, kira-kira disebut orang gila ya? Gila. Nah kalau seperti itu berarti ada Rasulullah hadir. Kita saja yang nggak tahu karena dosa kita banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, sholawat ketika kita tahiyat akhir. Tahiyat awal sudah disebut, kalau nggak dibaca nggak sah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayka siapa? Nabi Muhammad. Kok disebut dalam sholat? Karena sudah mati. Memang jasadnya sudah meninggal, tapi rohnya selalu hadir ketika nama beliau disebut. Maka monggo, biar kelompok ada kelompok nggak percaya, biar saja. Yang penting sholawat saja di mana-mana, mulai di desa. Ternyata alhamdulillah sampai istana negara juga sholawat. Nabi Muhammad. Yang kedua, ceritanya Syekh Bushiri. Syekh Bushiri itu yang ngarang burda. Amin tadzakurijin. Sing sampeyan maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ketika ngarang bait itu saking cintanya kepada Nabi, dia jatuh sakit. Ketika sakit, lumpuh, tidak bisa bergerak, malamnya mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah nyopot serbannya atau jubahnya, lalu dikemulkan kepada Syekh Bushiri. Ternyata setelah dikemuli langsung dia bangkit, lumpuhnya waras semua. Akhirnya dia meneruskan sampai terakhir itu. Jadi memuji Rasulullah tingkat apapun belum seberapa kalau dibandingkan cinta Nabi kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul. Apa cukup Pak dengan sholawat tok? Ya ayo ditingkatkan. Ojo jadi tukang sholawat tok. Ayo dipahami maknanya sehingga tidak hanya tukang tapi ahli sholawat. Sama
Baca Quran juga begitu, aja jadi tukang baca Quran, doa hataman tulang dapat berkah, tapi ayo mendalami minimal ya tasqilu jilil muslim hamil Quran lafdhan wa ma'nan wa amalan. Membentuk pribadi muslim, hafal ayatnya, ngerti maknanya, mampu mengamalkan, itu harganya lebih mahal penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tiba itu tidak hanya kita baca, tapi kita tahu maknanya. Seperti apa ceritanya Rasul? Kalau Simtu Duror itu banyak pujian kepada Nabi, ingin saking cintanya kepada Rasul. Tapi kalau Maulud tiba terjadi banyak bicara tentang sejarah Rasul mulai lahir sampai meninggal. Perilakunya seperti apa? Kalau kita hidup di masyarakat ini harus seperti apa? Dalam ilmu sosiologi, manusia itu seperti makhluk sosial. Bahasa Maduranya zon politikon. Orang hidup tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Makanya kumpul-kumpul begini untuk silaturahim. Sekalipun amalia kita berbeda, satu kunut, satu gak kunut, satu berwasilah, satu gak kunut, ayo kumpul. Orang yang gak kumpul dia mau berangkat ke kuburan, siapa yang tahu? Mau berangkat sendiri. Siapa yang suka mendoakan orang akan didoakan orang. Siapa berbuat baik pada orang akan dibaiki orang. Siapa belum tahlil akan ditahlili. Siapa belum sholawat akan disolawati. Kalau ada orang yang nggak mau kumpul seperti itu, biarkan dia mati, bagus, biarkan. Ini soal calon namanya. Ini kalau kerasa apa? Ayo, ini hidup masyarakat. Saya tanya Pak beliaunya ya, di rumah saya. Lingkungan saya dulu kayak apa? Molimo, macam-macam. Alhamdulillah, saya tidak pernah melarang orang mabuk, nggak pernah melarang orang tuku token, nggak pernah melarang orang kata cara. Saya bisa mendoakan Allah nanti kau fa innahum la ya'lamun. Ya, yang penting di pengajian saya sampaikan. Alhamdulillah, sepinter apapun jubah kau gede, hidayah Allah nggak datang nggak bisa. Datangkan orang yang jubah-jubah sekian orang kalau bisa merubah tanpa hidayah Allah. Nabi saja tidak mampu merubah ketika pamannya mati belum syahadat. Siapa? Abu Thalib. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi petunjuk itu datangnya dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertemuan seperti ini untuk reunian, untuk kumpul-kumpul bareng. Gak belum kumpul, cuma mau kumpul sama siapa? Rumah kita mohon maaf mudah-mudahan selamat terbakar. Kira-kira yang nolong sama dulu. Saudara kita di Kalimantan, tidak mungkin. Adik kita di Malaysia, tidak mungkin. Datang ke sini berapa jam sudah habis. Tetangga yang nolong. Wong senyum saja sendiri tidak bisa. Asal ini saya nggak bisa senyum sendiri, kenapa? Konslet. Ayo saling mendoakan, saling membantu, saling mengingatkan dan sebagainya. Saya itu kumpul orang-orang macam-macam, kumpul pelacur ya pernah, kumpul maling ya pernah. Sepeda saya itu malah dicuri oleh orang muadzin saya. Hak itu, yang nyuri sepeda motor Supra saya pertama kali yang muadzin di musola saya itu. Belum tobat dia, alhamdulillah sampai mati dia. Jadi tukang kebersihan musola. Orang hidup di masyarakat itu seperti apa itu? Sambel. Sambel terdiri dari acan, bujur, cabai. Coba acan sendirian, enak enggak? Enggak enak. Garam sendiri, yo asin. Cabai sendiri, pedes. Tapi ketika campur, rawon butuh sambel, opor ayam butuh sambel, apalagi lalapan butuh sambel. Itu artinya apa? Ulama kumpul dengan siapapun, umarok kumpul dengan siapapun, yang penting kita mampu mempengaruhi, tidak terbawa arus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang saya pakai kritik anak-anak yang pulang pondok. Anak saya juga pondok. Ayo pulang pondok, jangan di rumah dok ngumpet. Gara-gara aku kan harus untuk Allah, harus begini-begini. Iya, tapi kumpul masyarakat lebih penting. Anda liburan Maulid itu apa kalau hanya di kamar dok? Ayo ikut kumpul-kumpul sholawatan, kumpul kerja bakti, kumpul apa? Apa kalau kita pakai kaos kerja bakti sama masyarakat dosa gitu? Kata siapa? Justru yang pakai serban terus gak mau ada orang
kerja bakti malah ngumpet, itu nggak bener, itu ajaran apa itu? Saya diajar guru saya, Kiai Ihsan Jampes itu orang alim, bisa mensyarai kitab Minhajul Abidin. Itu ceritanya di pondok saking khidmatnya kepada gurunya. Suatu saat Bunyai zaman dulu kan belum ada WC seperti kita, kloset yang bagus-bagus dah. Pakai tabir, pakai gedek itu dilubangi, bikin lubang besar di. Jadi kalau langsung blue. Suatu saat Bunyai itu cincinnya jatuh. Ada santri lainnya, Bunyai katanya cincinnya jatuh di jumblem. Wah, ini kalau saya masuk kan najis semua. Ini pandangan fikih. Tapi ada Ihsan yang masih kecil, pandangannya pandangan akhlak tasawuf. Biarpun saya kotor dengan dan sebagainya kan bisa dimandikan, bisa mandi dengan air, bisa suci. Yang penting akhlakku kepada baktiku kepada guru. Lo pulang dari pondok Pak gara-gara gitu, jadi kiai besar namanya Kiai Ihsan Jampes. Subhanallah, dibuka oleh Allah gara-gara baktinya kepada guru. Ini lo akhlak. Ayo sing-singkan dengan bajumu, ilmu dari pondok gunakan apa? Hanya kritisi orang pondok, orang kiai atau ustadz ceramah dikritisi, nah ini salah, tapi disuruh tampil nggak mau, itu maksiat terbesar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok dikai ilmu suruh nyampaikan nggak mau, itu maksiat itu. Dikiranya sok suci, pakaiannya begini begitu, orang nggak nilai serbanmu, nggak nilai jubahmu, yang dinilai adalah hati dan tingkah laku, bukan potongan Pak. Kalau potongan orang Indonesia gak potongan semua masuk surga Pak. Kok cili-cili kabeh, kalah dengan orang Arab gede-gede, orang Eropa gede-gede. Tapi yang dinilai Allah bukan potongan kita. Makanya Islam terbesar tetap di Indonesia, penghafal Quran terbanyak di Indo, orang haji terbanyak juga Indo, saya ngurusi juga. Iya gak enak Pak. Korupsi juga Indo, mosok sandal jepit loh, so hilang nongol di masjid itu Pak. Ya berarti belum amat ya. Makanya konsepnya pemimpin itu cuma dua Pak. Makanya ini tahun politik ini, caleg-caleg yang mau berangkat ke daftar itu sampai ke sini, sampai siap kontrak dengan kami masyarakat. Apa? Doakan, suruh berdoa. Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ini doanya pejabat Pak. Ya Allah, jadikan hidupku ini miskin, mati juga miskin, nanti kumpulkan dengan orang-orang miskin. Ini doanya pejabat. Kalau berani doa begini silakan maju. Pemimpin itu filosofinya, biar aku nggak makan, sepenting rakyatku kenyang. Biar aku belakangan, sepenting rakyatku maju. Biar saya nggak kebagian, sepenting rakyatku dapat semua. Harus begitu. Dan doa ini jangan diajarkan orang miskin, malah tambah miskin nanti. Ini tak sampaikan di mana-mana, biar aku undang lagi nggak apa-apa. Kesempatan saya ceramah di Pemda saya sampaikan. Nah, besok ini saya undang di Kecamatan Bajarakan, Pak Camat yang undang saya sampaikan. Sampean teken kontrak dengan masyarakat, mampu gak dia at'amahum min ju' dan wa amanahum min khauf. Ini konsepnya pemimpin. Rakyatnya kudu kenyang-kenyang, kudu terlayani dengan baik, dan wa amanahum min khauf, kondisi masyarakatnya kudu aman. Kalau sandal aja masih hilang berarti belum aman. Berangkat jepit pulang kulit. Nah, ini berangkat jam 11 Jumatan nyari mana posisi sandal kulit. Wah. Pulangnya duluan, ternyata nggak usah wiritan, lamcing, habis salam lencing. Lawirdun bahwa kirdun katanya guru saya, tidak mau wirid berarti kirdun apa ketek. Nah, ini kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, pakai serban, pakai apa bajunya, baju koko kok saya suka orang tukar sandal. Ini berarti belum Islam sesungguhnya. Oh, kembali lagi. Ayo, Imam Bushiri bisa sembuh karena hadir di majelis Rasulullah. Siapa tadi ceritanya orang yang sakit lumpuh gara-gara nggak mau berdiri. Ya mudah-mudahan yang hadir ini nanti pulang yang punya penyakitnya diambil oleh Allah. Yang sibuk-sibuk pikirannya masih di pasar, di mana mudah-mudahan ikhlas. Yang bawa kue-kue untuk menghormat Rasulullah SAW.
pesan kiai-kiai punya itu nek memperingati Maulid Nabi kuene sing api-api, buahnya yang bagus-bagus, karena yang diperingati manusia yang terbaik di muka bumi. Jangan yang keret-keret dibawa ke sini. Sedekah kalau jelek gak diterima ya. Pak sing penting ikhlas, capah gak kualitas ikhlas. Sing lagi hamil mudah-mudahan anaknya solihah. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang solih. Bapak minta tambah lagi. Sakitnya tuh di sini. Pun saya pikir ini terakhir, paling akhir. Kalau sudah sholawat disebut, motivasi kita hadir sudah jelas, terakhir ini. Ayo kita tidak hanya menjadi tukang sholawat, tapi ahli sholawat. Siapa ahli sholawat itu? Tidak hanya menyebut Nabi, tapi sunnah Nabi diamalkan, perilakunya dicontoh. Merasa ada kehadiran Rasulullah. Ini ayatnya. Anna fikum Rasulullah. Siapa bisa terjemah pulang dulu. Bisa mau di BPR Bu. 500 Bu. Demi Maulid Nabi gak apa? Kalau enggak sih punya Python energi Bu. Wa'lamu ketahuilah anna fikum, sesungguhnya di sisimu Rasulullah, ada Rasulullah. Jadi kita malu di sisi tetangga ada Rasulullah. Lagi baca Quran, lagi sholawatan, main HP. Jangan main HP, berhenti dulu, ada Rasulullah. Kita ini kenapa anaknya kok lahir ketika apa Pak? Kalau suruh milih itu Pak, turun tangan ya, turun tangan. Sing diambil HP karena ibunya selama hamil wiridannya pakai HP bukan Quran. Dan sekali agak tunda nggak boleh. Anakku kok saya kayak gini, bukan orang lain yang bikin anak sampai seperti itu, kedua orang tuanya yang menanam. Bikin anakku sulit Bu. Kalau hanya ngomong ya enak. Pernahkah sampai berdoa sebelum kumpul dengan istri? Masuk kamar, assalamualaikum ya babar rahmah. Sang istri jawab waalaikumsalam ya babar na'mah. Dek, ayo kita munajat kepada Allah ini karena ini proposal yang harus kita lakukan sebelum kita bikin dek. Sholat 2 rakaat Allahu Akbar. Sholat apa? Hajat. Setelah sholat minta sama Allah. Sebelum ronde pertama dimulai, minimal ya baca ayat kursi qul huwallahu ahad binnas minimal. Kok gak mampu ya cukup. Bapak. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaq. Ya Allah, jauhkan aku dari setan laki-laki, setan perempuan, setan budul, setan apa. Dondai malam pertama nggak bismillah, nggak doa, maka nutfah yang pertama, spermatozon yang pertama nempel. Spermanya setan, yang terima juga setan. Akhirnya anaknya meler, nyalakan tetangga, yo salah. Ikut tanaman sampean sendiri. Anaknya diajak ngulon malah ngetan, diajak ngetan malah ngulon. Gak seneng sholat jamaah, gak seneng majelis taklim, gak seneng maca Quran. Saya diwajah cuma sampai dijawab sendiri. Jangan salahkan, itulah tanaman kita. Syukuri anak kita model begitu. Makanya banggalah pada Rasulullah yang sudah pasti menjadi anak yang baik. Kita bangga punya anak, kita sambut, kita selamati kan. Alangkah Rasulullah lebih mulia dari kita. Padahal gak tahu anak kita jadi orang baik atau tidak kan? Ya. Anak kita lo ciblek, cili, ireng, elek, pendek, kita sempurna lahir Pak. Apalagi Rasulullah yang sempurna, yang sampai itu lahirnya aja beda dengan jenengan kan. Wada'anil amin sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Ketika
Siti Aminah melahirkan, langsung sujud, sajidan syakiran, menengadkan ucap syukur pada Allah, hamidan, memuji kepada Allah, ka'annahul badru fi tamam, seperti bulan purnama dalam kesempurnaannya. Ada orang semampir lahir langsung sujud. Kalau ada viral seluruh dunia, ini saja yang kasar, mudah-mudahan sekasar Harut ada manfaatnya. Kalau toh halus, saya tetap bukan makhluk halus. Mudah-mudahan itu kelembutan sifat Allah. Kalau toh itu kasar, kalau toh itu pahit, mudah-mudahan jadi obat. Obat semuanya pahit Pak, tapi menyehatkan. Walaupun mudah balik lucu, guyu, dapat apa? Dapat lucunya. Materinya gagah sekali. Itu namanya show Pak. Show. Maaf saya nggak bisa lucu. Jadi begini. Oke, jadi begini. Allah menceritakannya kayak gini nih. Jalannya seperti apa, gaya matanya kayak apa. Begini ini saya syukuri. Syukurlah padaku. Syukuri apa? Apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Bentuk kayak apa syukuri. Pendek, alhamdulillah. Kalau dikejar orang ngumpet gak kelihatan. Kurus, alhamdulillah. Beli kain gak banyak-banyak. Gembrot, alhamdulillah. Gak usah beli kasur. Tinggi, alhamdulillah. Kalau ada lampu yang mati gak usah pakai. Alhamdulillah. Ireng ya, alhamdulillah. Elek, alhamdulillah. Dicul kemana-mana, gak ada yang cantik, ganteng, alhamdulillah. Gak tolak-toleh. Masuk rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Cukup Al-Fatihah. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang. Bila ada umur yang panjang dan sehat, bolehlah kita berjumpa. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tanganku pendek gak sampai. Inginnya memuaskan jenengan, tapi saya nggak tahu standar puasnya sampai seperti apa. Mudah-mudahan tidak puas. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.